Ini yang provokatif yang ditampilin, aneh. Oke, lanjut. Oke. Akhirnya setelah mendengarkan itu? Iya, jadi kan banyak tuh masuk tuh, Beb ya, ke saya punya Instagram. Saya bilang, ada apa sih bini gue? Begitu pas gue tanya, kamu joget TikTok apa ya? Ya Allah, ini mah tarian potong bebek angsa. Itu Ustaz pendapat pertama kali Iya begitu kan? ngeliat. Iya, saya bilang yang kalau dulu kita suka diajarin sama guru, potong bebek angsa, masak di kuali, nona minta dansa 4 kali, sorong ke kanan, sorong ke kiri, tral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 a. Artinya begini. Nyanyi kan tadi. Enggak, baca emang nyanyi. Artinya begini, pertama, ini kalau bicara soal tarian, jauh sebelum kita ngebahas, itu ulama-ulama terdahulu sudah pernah membahas. Hukum awalnya adalah mubah, dengan catatan. Makruh dengan catatan, haram dengan catatan. Nah, kalau ada yang berpendapat haram, silahkan ikuti pendapat gurunya. Yang tidak boleh kan mencaci maki yang beda pendapat. Kalau semua harus sama, tidak akan ada 4 mazhab. Ada Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Keempat orang ini nih satu guru, satu ilmu. Ada yang jadi guru, ada yang jadi murid. Keempatnya aja banyak perbedaan. Kenapa kita yang bukan siapa-siapa seperti mereka, kok nggak mau berbeda? Kok kalau berbeda marah? Kok kalau berbeda kita lebih gampang mencaci maki, menghina, kemudian melontarkan tulisan-tulisan yang menyakitkan. Langsung personal yang diserang dan kebaikan selama ini hilang dalam sekejap. Artinya, Beb, jangan sampai kita yang merasa alim tapi justru tidak berakhlak. Komennya menyakitkan, komennya membuat orang kemudian tersakiti. Sementara ulama-ulama terdahulu biasa dengan hal-hal furu, hal-hal ijtihad, hal-hal ikhtilaf. Dan itu biasa saja gitu. Perbedaan itu justru jadi berkah seharusnya. Jadi berkah. Malah, Bib, saya kan pesantren ya, boleh dibilang latar belakang pesantrennya lebih ke Nahdlatul Ulama. Ada banyak pondok pesantren di Indonesia yang kalau haflatul wada, apalagi malam pentas seni, Gontor aja misalnya, itu biasa menampilkan tarian, dance misalnya, atau pesantren Asidikia, pesantren-pesantren lain, baik yang di Sumatera, Kalimantan, sebagai bentuk seni gitu loh. Yang penting kan itu masih wajar. Nah, jadi yang salah itu, saya kembali tanya justru nih, yang salah tariannya, lagunya, atau TikToknya. Nah, jangan sampai TikTok dianggap haram tapi main IG nyaci maki jadi boleh. Atau gini, atau ada satu hal lagi. Atau memang karena orangnya. Atau karena orangnya. Jadi pasalnya emang gua nggak demen aja sama dia. Ini nih netizen emang lagi nunggu-nunggu. Apa nih? Nah, mumpung sikat. Kalau Emang aneh nggak suka sama dia. ada yang komen katanya tuh sebenarnya aku lupa di mana ya. Ada yang komen katanya sebenarnya bukan salah TikToknya. Kayak goyangannya juga nggak salah karena nggak yang macam-macam kan. Cuma katanya karena nih dianggap istrinya Ustadz. Ada yang ngomong gitu kan tak? Gitu. Jadi orang tuh pro kontra segala macam. Itu gimana? Jangankan istrinya Ustadz. Tadi kita udah bilang santri itu belajar agama di pondok pesantren kalau udah malam perpisahan, malam murid-murid baru diterima, itu selalu ada pentas seni. Apalagi di Gontor. Aduh, Masya Allah, benar-benar gitu, besar sekali. Gitu, Asidikia begitu juga, Al-Falah begitu juga, Asafiyah begitu juga. Artinya begini, kita yang komen jahat itu dibanding beliau-beliau, pemilik pesantren, pengasuh pesantren, keilmuannya kayak apa gitu loh. Kalau gue lihat sih dari sisi lain ya, kan semakin kesini metode dakwah tuh harus menyesuaikan zaman. Up to date. Karena agar supaya juga mereka kan, jadi kalau dulu kita masih kecil, kan doktrin kita ini kalau masih kecil sebenarnya takut-takutin. Jangan ini ya, kita begini, jangan ini begini. Kalau sekarang kan udah nggak bisa. Mungkin April yang akhirnya ketika mereka melakukan itu mungkin ya akhirnya ya satu memang dia menganggap video itu masih oke-oke aja. Kedua ya dia berusaha untuk ngeblend sama suasana kayak begini gitu. Suasana blend. Kalau dia berpikir, dia nggak ada berpikir gue bakal bikin malu suami gue apa segala macam. Mungkin tidak ya, mungkin ya. Tapi saya setuju tuh pendapat Ustadz tadi tuh. Ini supaya ngeblend karena kondisinya kayak begini. Kalau kita terlalu kencang juga netizen enak.
Nah, kalau begini dinamis enak juga, emang serba salah.